bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia-Nya. Kita ada sampai hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, seluruh hidup kita, mau kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab harus kita sadari dalam hidup kita, segala sesuatu yang ada pada kita milik kepunyaan Tuhan. Dan dengan apa kita dapat balas kebaikan Tuhan? Mari jadi perenungan bagi kita. Saya mengajak kita renungkan kebaikan Tuhan. Oh haleluya Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami datang memberi tatanan kudus. Kami membawa korban pujian kepada Tuhan. Layakkan kuduskan setiap kami Bapa. Izinkan ungkapan syukur kami boleh menjadi persembahan hidup yang berkenan untuk menyatakan dan segala kuasa-kuasa intimidasi si jahat yang ingin mengacaukan hati pikiran kami di dalam menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kami sepakat di tempat ini. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan, mampukan setiap kami untuk menaikkan ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap bermasmur bagi Tuhan, kami siap menyembah memuji Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ungkapan syukur kita. Mari kita bermasmur sejenak kepada Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan. Bermasmurlah dalam hati kita. Menaikkan pujian syukur kepada-Nya. Terima kasih.
katakan Yesus kaulah pengharapan. Yesus kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Lebih lagi katakan Yesus kaulah pengharapan. Yesus kaulah pengharapan.
sebagai umat tebusan. Kami mau selalu membuka mulut kami untuk memuji-muji Tuhan di sepanjang nafas hidup kami. Sebab kami menyadari ya Tuhan, dengan apa dapat kami balas segala kebaikan Tuhan. Segala yang ada pada kami milik kepunyaan Tuhan. Izinkanlah kami ya Tuhan untuk menaikkan ungkapan syukur kami senantiasa, untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau lebih lagi mempergunakan seluruh organ tubuh untuk memuji-muji Tuhan, bersorak buat kebaikan Tuhan, buat lawatan Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami siap mengagungkan nama-Mu, bersorak-sorak bagi hormat kemuliaan-Mu. Kita siap memuji pemeliharaan Tuhan bersama. Saya katakan amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Belum capek berdiri ya? Mari. Sebaiknya kita bersyukur selalu. Oleh karena Dia hidup, ada hari esok. Kalau Tuhan tidak bangkit dan tidak hidup, sia-sia kita hidup, sia-sia kita berdoa. Untuk itu, mari saya mengajak kita dengan sungguh-sungguh menyadari. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tak dapatkan hari esok. Hidup tadi berarti sebab Dia hidup. Yesusku lebih dasar dari persoalanku. Amin. 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 Yang setuju, mari kita lawan musuh kita. Kita sudah diberi kuasa. Yohanes 1:12 berkata, semua yang percaya diberinya kuasa. Kuasa itu apa? Untuk menaklukkan musuh. Amin. 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 Yang setuju, beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus.
kita? Amin. Katakan kiri kananku, tetap semangat. Tetap semangat. Jangan mau padamkan semangatmu hanya karena persoalan. Persoalan itu kita injak-injak dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mau tua mau muda tetap semangat. Amin. Saleh tak pagi semangat harus tetap ada. Amin. Amin. Pertanyaan kepada sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan persiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari saya mengundang para pelayan untuk maju ke depan. Intinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu tanpa Tuhan kami tak ada apa-apa. Dan oleh karena kemurahan Tuhanlah kami hari ini Tuhan izinkan bersorak-sorak memuji-muji Tuhan. Sebab kami sadar kekuatan kami, kehidupan kami semuanya Tuhan anugerah, bukan karena kebenaran kami, tapi hanyalah karena kasih. Makasih Yesus. Saat ini kami mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Biarlah diurapi hati kami, diurapi hamba-Mu juga. Dan kami juga siap memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami tahu apa yang kami berikan lebih dulu kami menerima daripada Tuhan. Biarlah kami memberikan yang rasa syukur dan rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga kami senantiasa berbahagia dan oleh karena Tuhan. Terima kasih. Kita siap memberikan yang terbaik buat Tuhan bersama. Amin. Sementara bersorak-sorak kita angkat pujian yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa. Oleh karena
pujian kami mengatakan, Engkau lebih mendengarkan dari apa yang kami doakan. Dan kami percaya setiap doa yang kami ucapkan Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktunya sesuai dengan kebutuhan kami pribadi lepas pribadi kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini Tuhan. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan pada saat ini Tuhan. Hamba mohon pengurapan-Mu Engkau curahkan di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga kebenaran firman yang hamba sampaikan pada saat ini sungguh Tuhan berasal dari Engkau. Berbicara lebih dari hamba-Mu pada saat ini, sehingga hamba-Mu diberkati dan terlebih jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan Yesus, ampuni kami jika melakukan pelanggaran dosa di hadapan-Mu, baik tutur kata, tingkah laku, sikap kami menyakiti hati sama kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kehidupan kami agar tidak menjadi penghalang berkat kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap untuk diberkati pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Terima kasih buat kasih Tuhan di dalam kehidupan saya pribadi, di mana pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pada saat ini izinkan saya terlebih dahulu, Bapak Ibu, di depan ini saya berdiri untuk semua. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, ada beberapa jemaat nyatanya mengapa baru nongol, ya, baru nongol di atas mimbar. Kalau nongol ibadah mungkin kita ketemu setiap hari Minggu, tetapi kenapa baru ada di depan mimbar? Bapak Ibu, bukan karena sesuatu hal, karena ada bentrok dari jemaat, dari pelayan, bukan Bapak Ibu, tetapi ada satu, ya, mungkin ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa saya sampaikan juga, bukan karena kenapa saya sendiri, ya Bapak Ibu, karena dikarenakan kondisi istri saya kurang sehat, jadi kurang mendukung untuk bersama-sama bergabung pada hari ini. Mungkin dalam minggu ke depan, di bulan yang ke depan kita bisa bersama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian yang saya sampaikan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada hari ini, yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 3 sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius 3 pasal 1 sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius 3 pasal 1 sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Baik Bapak Ibu, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini dengan judul perikop keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak tahu berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu,
lebih menuruti hawa nafsu daripada perintah Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya percaya kita bukan hanya membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tetapi merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, mungkin firman Tuhan ini berbicara tentang, kalau kita melihat ya judul perikopnya, keadaan manusia pada akhir zaman. Ya mungkin kita juga bertanya-tanya, ya kapan sih akhir zaman itu? Bahkan kalau dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya juga mendengarkan pemberitaan firman Tuhan tentang akhir zaman, akhir zaman, akhir zaman. Toh juga tidak pernah terjadi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah saatnya kita berada pada akhir zaman, di mana Rasul Paulus pada saat itu di dalam keadaannya di dalam penjara, ya walaupun dalam keadaan di dalam penjara, Rasul Paulus pada saat itu menulis surat kepada Timotius, yaitu muridnya, ya bahwa dia mengingatkan Timotius supaya apa? Bahwa keadaan yang mereka alami adalah keadaan akhir zaman. Dan dia memperingati Timotius supaya Timotius juga menyampaikan ya kepada jemaat pada saat itu. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang saya bagikan pada hari ini adalah masa yang sukar. Ya, masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Bagaimana keadaan masa yang sukar? Ya, mendengarkan saja mungkin kalau kita dengarkan sukar, pasti sudah ada sesuatu hal yang rasa takut. Masa sukar. Ya, apalagi kalau kita melihat zaman dulu masa penjajahan, mungkin bisa dimasukkan dengan juga masa sukar. Ya, masa yang sukar. Ya. Firman Tuhan di ayat yang pertama dikatakan, ketahui bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu, kapan itu masa terakhir? Inilah masa-masa terakhir kita, Bapak Ibu. Karena apa? Tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan itu datang. Jadi untuk itu kita siapkan ya kehidupan kita di masa-masa akhir ini, ya di masa-masa yang sukar ini. Ya. Kesukaran yang kita alami Bapak Ibu pribadi itu banyak, ya, tentang ekonomi, ya, yang ekonomi yang semakin krisis, ya, tentang keuangan, pekerjaan, hubungan antara keluarga dan lain sebagainya. Itu masa sukar juga yang kita alami Bapak Ibu, ya, di mana pada saat itu, ya, keadaan masa sukar di mana manusia, ya. Di ayat kedua dikatakan manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Bapak Ibu, niangere geniha ya pada masa sukar do ya do kefe dan kefe mana. Ya, kita butuh uang Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai uang itu yang mempermudah kita sehingga kita lupa akan siapa Tuhan kita. Ya. Saya butuh uang. Bapak Ibu juga butuh. Tetapi jangan sesuatu hal ya karena uang kita lupa akan Tuhan kita. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Masa-masa sukar Bapak Ibu, ada orang yang membual ya iwawa manazila benar ya iwawa mano nona sayuwa mano ya yang tidak benar asilnya wanasa sombong kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya banyak. Ya,
Banyak di masa sukar. Kemudian mereka akan menjadi pemfitnah. Menjadi pemfitnah di masa-masa sukar. Baginya temannya ada Bapak Ibu, ada. Ya. Kadudu gaziladuh kenamunia. Icerita tuh dia bergosip. Uilah dabang. Uilah keluarga dan lain sebagainya. Bapak Ibu. Jadi kita tidak heran, ya, masa sukar sudah ada di dalam Alkitab dan akan terjadi. Kemudian Bapak Ibu, mereka akan memberontak terhadap orang tua. Ya, ini tentang hubungan orang tua dengan anak. Ada, ya. So Brauno tidak menghargai orang tuanya. Dia memberontak. Ya, ia zatula murid bapaknya ke orang tuanya. Itu ada. Itu di dalam di masa yang sukar. Kemudian dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ada Bapak Ibu, kita temukan di sekitar kita. Kita menemukan orang-orang yang demikian. Ya, kita menemukan orang yang demikian, tidak tahu berterima kasih. Orang yang sudah pernah menolong, unifu iya. Bahkan anunya itu tunda-tunda namanya megei. Ya. Kemudian tidak mempedulikan agama. Ya. Lesai hargai agamanya. Nah ini teh ibadah ya hari Minggu yang namanya gereja ledai ya saudara balafoduo berfadomanu dan lain sebagainya. Apalagi kalau saya mau lebih membawa sebelumnya kan motel dari ibu-ibu ya so hari Minggu sahabat ya ini masa sukar. Kemudian ya tidak tahu mengasihi dan tidak mau berdamai. Ya, yo masih lahun-lahunnya niha. Ya, mau kamu susah noa. Ya, lifahide nahunnya. Faluka pazuzur bataluala. Iwalaya batapai padahal adilala barusa. Kepunya wili falukaya kenahunnya. Ya, tidak mengasihi, tidak mau berdamai. Kemudian, ya. Suka menjelekan orang lain, ya cerita kenabian. Kemudian tidak mengekang diri, jarang tidak suka yang baik, ya Yosip. Hanya ia satu, ya dia yang benar, dia yang hebat. Ya saya pemimpin, ya ngapain saya harus, ya kan saya pemimpin, ya. Ayo. Nah lumayan ibadah, kalau lumayan ibadah. Nah seorang pemimpin yang biarkan saja masa bodoh, ya masa yang sukar Bapak Ibu. Kemudian suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, ya berkhianat, tidak berpikir panjang, ya gegabah liang iraiga langsung diputus-putus kemana, ya. Kemudian berlagak tahu, ya lebih menuruti hawa nafsu dari perintah Allah. Inilah keadaan manusia pada masa-masa sukar Bapak Ibu. Dan saya percaya walaupun kita dalam keadaan masa sukar, kita tidak ada seperti yang sudah paparkan sebelumnya, seperti dalam firman Tuhan. Orang yang sombong, tidak tahu berterima kasih, ya berlagak so benar, ya tidak suka kedamaian. Tetapi di tempat ini tidak ada. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, ya. Ya. Dan firman Tuhan di ayat ini dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bapak Ibu, mereka suka beribadah seperti kita. Ya. Suka ibadah. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka bilang hanya kami yang hebat, ya tidak pernah menyertakan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan mengingatkan kita firman Tuhan imane ba ayat 2 Timotius 3 ayat 5 bagian B, jauhilah mereka itu, ya kita harus menjauhi hal-hal yang seperti itu Bapak. Dan bagaimana cara kita menghadapi masa yang sukar? Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang hidup
hidup di dalam Tuhan, sebagai orang yang bersekutu di dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu menghadapi masa yang sukar pada saat ini? Yang pertama yang kita harus lakukan sebagai orang yang percaya yang hidup di dalam Tuhan, yang pertama Bapak Ibu, mari kita membuka di dalam 2 Timotius 3, ya, 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, ya. Dikatakan firman Tuhan, tetapi hendaklah tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yang engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus, kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian tiap-tiap kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana cara kita menghadapi masa yang sukar? Saya garis bawahi adalah tetap berpegang kepada kebenaran. Orang yang hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu tidak memiliki sifat-sifat ya seperti masa yang sukar tadi, yang mencintai diri sendiri, yang menjadi hamba uang, menjadi pembuat, sombong, dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dia miliki? Tetap berpegang pada kebenaran. Dia tetap membela kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, suka berdamai. Ya, orang yang berpegang di dalam kebenaran, ya, kalau ada sesuatu hal terjadi gesekan, wajar gesekan ada Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita tetap berpegang teguh pada pendirian kita begini, ya, tidak mau berdamai, ya, dia tidak berpegang pada kebenaran. Tetapi orang yang berpegang pada kebenaran, ya, akan hidupnya akan diberkati Tuhan. Dia bisa melewati masa sukar. Kenapa? Itulah di dunia yang kehidupannya benar. Contoh di dalam Alkitab satu, ya, tokoh Alkitab yang saya ambil satu contoh, Nuh. Ya, mengapa Nuh saya ambil tentang berpegang pada kebenaran? Kita melihat seputar kisah Nuh Bapak Ibu di dalam Kejadian. Ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9, begini firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Orang yang berpegang pada kebenaran Bapak Ibu akan diselamatkan. Amin. Buktinya Nuh, dia diselamatkan bersama dengan keluarganya. Kenapa? Kehidupannya bergaul dengan Tuhan. Ya, walaupun dia dicemooh, ya, dan tapi kisah Nuh itu dicemooh, ya, orang-orang sesamanya. Lawa, lah doi pangeran-pangeran akhiatri. Asa imo gagapa siya bahili. Nanila dani halau gagapa sito babebenas datu bali siya bahili. Te lahado ino sa bazik, ya, jarum pajang bazik telu keno akhiatri. Apa Nuh mundur? Apa Nuh gentar? Atau Nuh juga ya asal dulu, ya, pergi aja, ya, pergi. Tidak, Nuh tetap hidup dengan Tuhan. Ya, apa yang diperintahkan Tuhan, Nuh melakukannya. Ya, ocehan cowok dari orang-orang, ya, masa bodoh, ibe furinia, dia tetap hidup berpegang pada kebenaran firman Tuhan.
Dan apa yang terjadi? Apa yang dialaminya? Dia mati? Keluarganya mati? Tidak. Yang diselamatkan pada saat itu adalah Nuh dan keluarganya. Orang-orang yang cemooh dia, ya, di mana? Orang-orang yang perbuatan ini di mana? Orang yang suka memfitnah di mana? Dimusnahkan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita tidak mau dimusnahkan oleh Tuhan, ya, kalau kita tidak mau hidup di perapian api yang menyala-nyala, tetap berpegang pada kebenaran. Amin. Hidup di dalam kebenaran. Tantangan berat Bapak Ibu, ya, berat. Pada saat itu yang dihadapi Nuh, ya berat, ya. Dengan sama saniha zorong-orong ya, nautu, ya, sebutan tua, yaitu mengenai nasabah sama-sama mengenai, ya, taruh zon cerita-cerita no saya oyo dalingan, ya, tafatangita dan lain sebagainya. Masa sukar Bapak. Tetapi ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita dikuatkan, kita diteguhkan Tuhan, dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita, ya, bagaimana cara kita menghadapi masa yang sukar selain berpegang pada kebenaran firman Tuhan, ya. Yang kedua, mari kita membuka di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 10, ya, sampai 22. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa harus membaca di rumah. Saya membaca secara singkat saja bagi kita. Efesus 6 ayat 10, ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, cara kita menghadapi masa sukar yang kedua Bapak Ibu adalah memiliki perlengkapan rohani. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah kita sudah memiliki perlengkapan rohani Bapak Ibu? Ya. Untuk apa kita memiliki perlengkapan rohani? Ya, untuk menghadapi masa yang sukar Bapak Ibu. Ya, masa yang sukar. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan perintah-perintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran. Perlengkapan rohani yang Tuhan inginkan bagi kita Bapak Ibu, ya, dalam menghadapi masa yang sukar. Berikat pinggang kebenaran dan berbaju siara keadilan. Kakimu berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tuhan menyuruh kita menggunakan perlengkapan rohani itu Bapak Ibu dalam segala keadaan. Apapun keadaan yang kau alami pada saat ini, ya, 2020
kami rasakan pribadi, ya 2023 ini ya masa-masa yang sukar, ya penghasilan ekonomi menurun, ya orang-orang yang jual mungkin tahu, ya kurang laku dagangannya, ya di dalam pekerjaan mungkin ada tindikan-tindikan dari sesama, persaingan dan lain sebagainya. Jangan takut, miliki perisai iman, perlengkapan rohani. Ingat ya di dalam Efesus 6 ayat 10 dan seterusnya Bapak Ibu. Jangan takut, ya jangan takut, jangan ada ketakutan di dalam kehidupan kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana cara kita menghadapi masa yang sukar? Yang ketiga, ya, mari kita membuka di dalam 2 Timotius, kembali di dalam 2 Timotius. Timotius 4 ayat 5, ya. Ayat 5, 2 Timotius 4 ayat 5, begini firman Tuhan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tuaikanlah tugas pelayananmu. Cara kita menghadapi masa yang sukar yang ketiga, poin yang ketiga adalah Bapak Ibu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Menguasai diri Bapak Ibu. Ya, masalah ada. Ya. Pergumulan berat ada. Tetapi Tuhan mengatakan, kuasai dirimu. Ya. Kita menguasai diri kita Bapak Ibu. Ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Yohanes, sabarlah menderita. Isaralah wapai, ada sabar ini. Yang naibanan mereka dialami guan re. Ya, nonasa musim deu, lelaku, ya, lelaku gali-gali mah. Ihanya iba sabar iba lepa. Bapak Ibu, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabar, ya. Ya firman Tuhan, tinggal bersaudara Bapak Ibu, sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Ya. Melayani. Firman Tuhan ini menegur kami secara pribadi. Ya. Dengan keadaan yang kami alami 2022 luar biasa. Sebenarnya berat saya berdiri di depan ini Bapak. Tapi Tuhan mengizinkan, sampaikan. Ini bukan buat kamu Matias, tetapi untuk umatku. Ya. Pada umatku. Ya, sabar menderita, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil, dan tuailah tugas pelayananmu. Ketika kita sabar, ya, melakukan segala sesuatu, Bapak Ibu, terlebih di dalam pelayanan kita akan menuai hasil yang baik. Seorang petani dengan sabar merawat tanamannya, dan pada akhirnya dia akan menerima hasil. Ya Bapak Ibu, bukan orang lain yang mati pertama sekali, tetapi dia sendiri. Jangankan dia makan, ketika dia melihat hasil sangat puas sekali. Wow. Ya. Dia pupuk, dia siram, dia rawat. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini Bapak, mari tetap menguasai diri kita dalam segala hal. Ya, satu contoh yang saya ambil di dalam firman Tuhan, ya Bapak Ibu, orang yang akibat ya dari tidak menguasai diri, ya
Bapak Ibu ingat kisah Yunus, ya, ketika Tuhan utus dia, ya, karena Yunus tidak menguasai dirinya, Bapak Ibu, apa akibatnya? Dia lari dari panggilan Tuhan. Akibatnya apa? Dia dibuang di laut, ya, di tengah laut, yang pada akhirnya dia ada di dalam perut laut. Perut ikan, maaf, ya, di dalam perut ikan. Ya, ya, kalau pada saat itu Tuhan, siapa sih kamu Yunus? Masih ada orang lain. Siapa sih kamu Matius? Masih ada orang lain yang melayani. Ya, karena akibat tidak menguasai diri, ya, ada di dalam perut ikan. Kita ditelan ikan besar, tidak dimuntahkan lagi, Bapak Ibu. Ya, mati. Dalam menghadapi masa suka, kita harus menguasai diri kita. Ya, jangan seperti Yunus, ya, masuk badaluki Allah, arena ilakukan perintah. Ya. Kehidupan kita banyak masalah, tantangan. Tetapi firman Tuhan menyuruh kita, kuasailah dirimu dalam segala hal. Apa yang kita perlukan, ya, atau apa yang kita ketahui ketika kita kuat menghadapi dan dapat melewati masa yang sukar, Bapak Ibu, ya, ketika kita kuat, ya, melewati masa yang sukar, apa yang kita peroleh, ya, apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Kita berpegang pada kebenaran, kita memiliki perlengkapan rohani, kita menguasai diri kita dalam segala hal. Apa yang kita peroleh? Mari kita membuka di dalam Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 5b. Ya, 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Ketika kita melewati masa-masa yang sukar dengan berpegang pada kebenaran, memiliki perlengkapan rohani, menguasai diri dalam segala hal yang kita peroleh. Ya, Ibrani 10 ayat 5b, firman Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun keadaanmu, apapun keadaan kondisimu, di masa sulit sedikit pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, demikian pemberitaan firman Tuhan. Hari ini saya undang pemain musik maju ke depan. Ya, masa yang sukar mungkin takut kita dengar, tetapi ketika hidup di dalam Tuhan, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Angkat pujian bagi Tuhan semusim berlalu. Mari kita respon kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dengan angkat pujian. Mungkin keadaan kita pada saat ini di dalam tekanan yang begitu luar biasa. Kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita tidak bisa menghadapinya. Tapi kita ingat janji Tuhan. Tuhan tidak benar meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu bersama kita, karena Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Musibah berganti, tetapi kasih Tuhan tidak berganti dalam kehidupan kita.
lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa tak habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bersungguh. Kalau kita terpuji ini, semusim berlalu, namun Kau selalu kelihatan hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu di hadapanku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Lebih luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa tak habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Apapun keadaan kondisi kami, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Walau musim selalu berganti, tetapi kasih setia-Mu tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami bisa mendengarkan satu kebenaran firman-Mu, di mana di masa yang sukar ini Tuhan, banyak sekali cobaan, banyak sekali gangguan yang mau mengganggu kami untuk jauh dalam hadirat-Mu. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika kami berpegang pada kebenaran, kami memiliki perlengkapan iman rohani kami, dan kami dapat menguasai kehidupan kami, diri kami dalam setiap keadaan kondisi. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami semua jemaat-Mu di tempat ini untuk lebih memahami dan mengerti kebenaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami yang dalam pergumulan, kami yang mengalami sakit penyakit, ketika kami memuji, menyembah Tuhan, ketika kami mendekatkan diri di dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami, menyembuhkan kami yang sakit, mengangkat seluruh beban kehidupan kami dalam persoalan, karena kami percaya mujizat-Mu selalu terjadi dan terjadi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Semua diberkati oleh benar firman Tuhan. Amin. Yang diberkati, mari lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Musim dalam kehidupan boleh berganti, tapi satu hal harus kita ingat dan tanamkan di hati, bahwa kasih Tuhan tidak pernah akan beranjak, memelihara hidup kita, menyertai kita, memampukan kita sehingga kita boleh keluar lebih daripada kebenaran. Yang setuju, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baiklah, kita mau memberikan yang terbaik. Yang kedua, betapa kita harus bangga memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita nak pujian sebab kita berikan persembahan yang kedua. Sungguh ku bangga punya Allah seperti itu.